Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang yang hadirkan kepada yang terhormat Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang, Ibu DRH Kedia Satrianingsih MSI. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Pokja 3 Tim Penggerak PKK Kabupaten Tangerang. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Lotus Sati Kabupaten Tangerang. Yang kami hormati Bapak dan Ibu perwakilan OPD pada Lingkup Pemerintahan Kabupaten Tangerang. Kami juga para tenaga ahli analisis pola konsumsi pangan dan pola pangan harapan, yaitu Bapak Alirin SPMP, Bapak Insinyur Aris Supriyo Wibowo, Ibu Pipi SP beserta tim, dan seluruh peserta yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita di acara lapangan akhir analisis konsumsi pangan dan skor pola pangan harapan Kabupaten Tangerang tahun 2022. Yang terhormat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang yang diwakili oleh Ibu Sekretaris Dinas, Ibu Dr. Hewan Kedia, Pendidikan dari Lingkungan Hidup dan Kebersihan, kemudian Perikanan, bahwa keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat wilayah baik kabupaten, provinsi maupun nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu PLT pada bidang ketahanan pangan beserta jajarannya, kemudian yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, para undangan kegiatan seminar laporan akhir analisis konsumsi pangan dan skor pola pangan harapan PPH Kabupaten Tangerang tahun 2022. Di luar aspek teknis, skor PPH ini juga menjadi perjanjian kinerjanya Bapak Kepala Dinas pada Bapak Bupati. Jadi kita di rekstra kami dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 ini kami menargetkan presentasi pencapaian skor PPH sebagai ibunya Bapak Kepala Dinas. Kemudian tadi juga Bu Yati sudah menyampaikan bahwa kenapa profil dari kepala daerah juga diundang. Ini terkait dengan tindak lanjut pencapaian hasil skor PPH nanti akan diapakan Pak. Setelah kita dapat angkanya, tindak lanjutnya harus dilakukan seperti apa? Karena tadi disampaikan juga bahwa pada saat kita ingin menerapkan pola konsumsi yang baik, ini tidak hanya menjadi ranahnya Dinas Pertanian saja. Jadi nanti juga terkait dengan konsumsi pangan ada di Dinas Perikanan, bagaimana pemenuhan kebutuhan konsumsi protein hewaninya. Kemudian tadi dari Dinas Bina Marga ini bagaimana infrastruktur jalan dan lain sebagainya, sehingga keterjangkauan pangan ini dari masyarakat ini bisa tercapai serta distribusinya. Kemudian apalagi Dinas Kesehatan tadi ada yang begini oh iya Ibu terima kasih. Dinas Kesehatan apalagi ya Bu ya, bagaimana kita menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Dinas Kesehatan punya kegiatan bermas ya Bu ya. Ini juga bisa dipadupadankan dengan bagaimana peningkatan konsumsi pangan dalam hal peningkatan konsumsi sayur. Karena mohon maaf Bapak Ibu tenaga ahli, kalau saya lihat trennya skor PPH kita ya dari tahun kami ya Pak, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 ini kan capaiannya ini masih di bawah 90 ya Pak ya. Skor angka tertinggi yang pernah kami capai ini di tahun 2018 mencapai 87,4. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan seminar hasil analisis pola konsumsi pangan dan pola pangan harapan Kabupaten Tangerang tahun 2020 pada hari ini 2022 ya, pada hari ini Selasa tanggal 22 November 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Pak OPD terkait, terima kasih kehadirannya. Kehadiran Bapak dan Ibu merupakan suatu kewajiban menurut kami karena ini
bukan satu tugas OPD saja, tetapi harus lintas provinsi. Terima kasih. Kita tinggal tunggu apa ya yang dari PKK ya. Kita tidak bisa bicara macam-macam ya. Kalau pendapatan per kapitanya masih rendah, ya walaupun dengan program itu sebenarnya sebagai stimulus saja, tetapi pendapatan per kapita ini yang terpenting. Makanya di sini lintas OPD atau lintas sektoral itu sangat menunjang dengan bagaimana kondisi PPH di suatu wilayah, apakah baik atau belum. Terus jangan lupa juga bahwa faktor penentu PPH itu ya, itu yang terpenting di sini tingkat kesadaran masyarakat dalam arti rumah tangga, sadar bahwa pangan yang harus kita konsumsi itu merupakan pangan sehat, yang artinya kita itu sebagai pangan kita itu dalam artian kurang, ya, kita tidak memperhatikan gizi berimbang. Terus juga tingkat pengetahuan, pendidikan itu juga penting. Sehat, biasanya anak usia sekolah SD itu kalau guru dengan itu makanannya, gurunya itu penting loh, karena dia libur. Ini juga sesuatu yang dianggap elek. Pola pengeluaran berdasarkan kelompok komunitas penduduk. Ini coba kita lihat bagaimana itu dalam persen. Dari tahun ke tahun itu makanan dan minuman jadi mahal. Yang berdasarkan data sosial itu yang menyampaikan bahwa sebagai besar. Kalau ibu mau membuat program yang progres yang paling tinggi di batch 8 itu sebagai laki-laki itu di sayuran dan buah. Jadi program-program sayuran dan buah ini sepertinya harus kita tingkatkan bersama. Terus ke bawah lagi. Terus yang kedua, yang progres yang paling bagus itu ada di SDKM. Langsung kalau ada SDKM, jadi masuk kalau perguruan tinggi mudah-mudahan di anak SD juga dengan keterlibatan langsung. Biasanya kalau anak-anak mulai pastri makan ini makan itu, dia sampai dewasa juga akan memberikan pesan ke anaknya lagi. Anaknya akan memberi pesan ke anaknya lagi. Itu manfaatnya begitu ya. Peningkatan kerjasama dengan lembaga komunitas seperti tadi saya katakan, terus juga jangan lupa juga itu perlu juga pemanfaatan kelembagaan. Kalau biasanya kalau kita berbagi tugas itu yang berlaku terjadi. Itu Bapak dan Ibu Sekdis, Ibu Kadis dan Bapak-bapak yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mengambil manfaatnya dan mungkin kita ke diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kalau kita lihat dari data tadi terlalu banyak jadi sebagian besar pendapatan rumah tangga pesanan merokok dan makanan jadi dan merokok. Nah, bagaimana menggeser ini? Gitu, berarti dengan penyuluhan di tingkat rumah tangga dengan program. Kalau program yang begitu penting kita ingin larinya sampai ke kaki, larinya sampai ke kaki. Nanti semua program artinya kemungkinan untuk terlibat di dalam program kerja, jadi terbagi rata. Kalau PPH itu rasanya makmur, semuanya terlibat. Tadi Demikian
analisis pola konsumsi dan skor pola pangan harapan tahun 2022 kita sudahi sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi tolak ukur kita untuk merencanakan pembangunan ketahanan pangan bagi masyarakat Kabupaten Tangerang. Demikian saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.